mendampingi bagaimana keberlangsungan proses madrasah ini. Apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan ataukah belum. Jadi baik madrasah yang sudah diakreditasi ataupun belum, ini merupakan tanggung jawab dari Kementerian Agama, kabupaten kota, beserta dengan pengawas untuk mendampingi dan membinanya. Kita sama-sama tahu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih Penmat atau Pendis kabupaten kota adalah sebagai tenaga administrasi dan teknisnya atau penguasa teknisnya. Tetapi untuk di lapangan, untuk eksekusi pembinaan dan sebagainya, ini adalah merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu pengawas untuk mendampinginya. Terlepas dari bahwa pengawas itu asesor atau tidak. Jadi kadang-kadang kita beranggapan bahwa karena pengawas di kabupaten kota itu bukan asesor, dia tidak memiliki tanggung jawab apa-apa untuk masalah akreditasi ini. Inilah harapan kita ke depan pada hari ini. Nanti kita akan sama-sama berdiskusi bagaimana untuk penguatan percepatan akreditasi pada RA dan madrasah kita, khususnya madrasah binaan Bapak Ibu pengawas yang ada di kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum pengawas, juga kita juga sama-sama tahu bahwa PMA RI nomor 2 ada di sana dinyatakan tentang bagaimana pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah. Kemudian ada perubahan di PMA RI nomor 31 tahun 2013 tentang bagaimana pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah. Mungkin ini tidak saya paparkan lebih luas karena nanti kita harapkan untuk tugas pokok fungsi maupun penguatan pengawas ini kita harapkan nanti Bapak Kepala Seksi Tenaga Pendidik Penmat Kanwil Bapak Darwis dapat menyampaikan hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengawas ini, khususnya dalam mendampingi madrasah untuk akreditasi tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah layangkan surat ke kabupaten kota untuk meminta data-data tentang akreditasi madrasah. Jadi setelah kita rekap, kita dapatkan tentang status akreditasi ini untuk RA yang ada di Sumatera Utara. Ini hasil laporan yang kita terima dari kabupaten kota. Dengan total jumlah RA kita sebanyak 1.867, maka yang akreditasinya masih aktif itu ada 381. Tetapi yang terakreditasi tetapi akreditasinya sudah akan berakhir atau telah berakhir itu ada 162. Sedangkan yang tidak terakreditasi itu ada 66. Nah, ini yang menjadi juga nanti catatan untuk kita Bapak Ibu. Kenapa, mengapa, bagaimana dengan yang tidak terakreditasi ini? Karena Bapak Ibu di dalam Kepdirjen Pendis 1385 tersebut dinyatakan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama dan pengawas bertanggung jawab mendampingi, membina madrasah sejak dari izin operasionalnya keluar ataupun dikeluarkan sampai pada akhir izin operasional itu berjalan. Kalau untuk Raudatul Atfal itu izin operasionalnya selama 4 tahun. Artinya selama jangka waktu 4 tahun tersebut itu menjadi tugas pengawas dan kabupaten kota untuk membina, mendampingi agar kegiatan ataupun lembaga pendidikan Raudatul Atfal ini dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan. Itu ada di dalam Juknis. Jika dari hasil akreditasi
RA tersebut tidak terakreditasi ataupun dalam kurung TT, berarti ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Raudatul Atfal ataupun madrasah ini tidak memenuhi standar yang 8 standar nasional pendidikan. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam regulasi kita dinyatakan Kepala Kantor Kementerian Agama dan pengawas berhak untuk mengevaluasi ulang apakah madrasah atau RA ini bisa dilanjutkan ataupun tidak. Ini menjadi hak dan wewenang bagi Kepala Kantor Kementerian Agama beserta dengan Bapak Ibu pengawas yang ada di kabupaten kota. Untuk itulah Bapak Ibu, pada hari ini kita undang sengaja, kita bersama-sama di sini Bapak Ibu pengawas, walaupun dari kabupaten kota itu kita undang Pokjawasnya saja, tetapi kami menganggap itu sudah bisa mewakili dari kabupaten kota untuk menyampaikan kepada seluruh pengawas yang ada di kabupaten kota masing-masing. Dari data ini juga kita terima bahwa yang belum akreditasi itu ada sejumlah 1.258 RA. Jadi Pak Jebar, ini masih banyak RA kita yang belum diakreditasi. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kuota 300 RA. Jadi Bapak Ibu sekalian, 300 ini pun kalau kita tidak maksimal untuk mendorong, memotivasi seluruh RA ini, maka 300 ini pun belum tentu bisa kita dapatkan, belum tentu bisa berjalan dengan maksimal kalau memang kita tidak sama-sama saling bersinergi untuk mewujudkan yang 300 ini. Saya kemarin berharap 50%, bahkan kalau 50% dari yang belum akreditasi, tetapi kita akan pacu seterusnya jika tahun ini kita berhasil 300 itu lolos secara baik dengan hasil yang maksimal dan optimal. Kita akan dorong di sini ada yang mewakili Ban PAUD untuk kuota di tahun 2022 nantinya. Demikian juga dengan akreditasi dari madrasah Bapak Ibu. Dari total madrasah ibtidaiyah yang ada di Sumatera Utara, baik swasta maupun negeri, jumlah madrasah 986 MI yang belum diakreditasi ada 62. Sedangkan sanawiyahnya dari 1099 yang belum diakreditasi ada 68, dari aliyahnya jumlah 533, yang belum diakreditasi itu ada 37 madrasah. Mudah-mudahan ini madrasah yang baru, artinya belum menamatkan siswanya. Karena kalau madrasah ibtidaiyah itu masa berlaku izin operasionalnya itu ada 7 tahun sampai mereka menamatkan siswanya. Sedangkan madrasah sanawiyah dan aliyah itu sama dengan RA, mereka berkesempatan untuk menamatkan siswanya, baru dievaluasi kembali izin operasionalnya itu bisa dilanjutkan atau madrasahnya ditutup jika tidak memenuhi 8 standar nasional pendidikan, ataupun jika hasil dari akreditasinya itu adalah TT ataupun tidak terakreditasi. Mungkin nanti Bapak dari pihak Ban PAUD atau Ban SM bisa menyampaikan apa sih yang menyebabkan TT ini, karena TT ini adalah berbeda dengan belum diakreditasi. Mungkin nanti Pak Jebar ataupun Pak Mansur bisa menyinggung untuk masalah ini agar kita semuanya memahaminya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada kuota akreditasi Ban PAUD PNF ya sebanyak 300. Kita akan bagi secara proporsional dan berharap seluruh kabupaten kota bertanggung jawab dari pembagian yang proporsional ini. Nanti kita akan diskusikan jika Bapak Ibu tidak sanggup untuk mengemban jatah yang sudah kita berikan kepada kabupaten kota untuk mendorong atau memotivasi RA yang sudah kita tentukan secara proporsional, maka Bapak Ibu segera mungkin melapor agar kuota tersebut kita lemparkan ke kabupaten kota yang lain yang Bapak Ibu kasih dan
pengawasnya sangat care untuk membantu proses percepatan akreditasi ini. Bapak Ibu sekalian, di akhir paparan saya ini, saya sangat berharap sekali bahwa pihak Kemenak, Kasih Penmat, pengawas bertanggung jawab untuk memenuhi kuota dan membina serta mendampingi RA kita di wilayahnya masing-masing khusus untuk akreditasi ini. Karena kita tahu bahwa ini adalah tusi daripada Bapak Ibu pengawas yang ada di kabupaten kota. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah membagi kuota khusus untuk RA Bapak Ibu. Oh, karena dia di sini nggak muncul ya. Baik Bapak Ibu, karena dia screen share, saya kemarin sudah menyetingnya untuk kuota yang sudah kita bagikan. Bentar ya. Tolong dibantu, Pis atau Joni. Dan Ibu mau share yang Excel ini. Ini bahan-bahan konten. Ya, ini ya. Dari situ link kan nggak bisa masuk. Muncul itu. Bahan ini. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah buatkan untuk kuota bagi kabupaten kota dan nanti kita akan teruskan dengan surat karena dari pihak Banpaud memberikan kuota 300, maka dari hasil status akreditasi Bapak Ibu khusus yang RA ini ada sejumlah total yang belum diakreditasi 1.258. Maka Bapak Ibu kita bagi secara proporsional hasil dari jatah dari yang ada secara proporsional berlebih Bapak Ibu sejumlah 315 RA. Kalau memang bisa memenuhi 315 ini ya alhamdulillah. Tetapi karena sudah diberikan jatah 300 Bapak Ibu, 300 ini yang sudah kita bagikan, maka Bapak Ibu kita sudah membagi secara proporsional khusus kuota RA untuk 2021 dari mulai Asahan 17 RA, Batubara 7 RA, Dairi 1. Ini kenapa kita membaginya bagi 4 ya Bapak Ibu dari jumlah RA yang belum diakreditasi. Jadi ini ada 70 yang belum dan seterusnya. Ini 50, ini 213 yang besar Bapak Ibu Deli Serdang ada 50 karena dia 213, Langkat 204 ada 50 kuotanya yang kita siapkan juga untuk diakreditasi. Kemudian yang besar lagi Medan itu ada 183 yang belum diakreditasi, jadi kuotanya kita bagi 46. Yang lain tidak terlalu besar Bapak Ibu, tetapi walaupun demikian, ini merupakan tanggung jawab dari Bapak Ibu Kabupaten Kota untuk memenuhi ataupun mengirimkan kepada kami nanti siapa dari 17 RA yang akan diakreditasi di tahun ini. Karena dari RA-RA yang kita tetapkan itulah nanti yang menjadi fokus pembinaan kita di lapangan untuk persiapan akreditasi khusus untuk RA. Bapak Ibu sekalian, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu Bapak Ibu, nanti kita akan buka kembali tanya jawab beserta dengan
seluruh partisipan ataupun peserta yang ikut pada hari ini. Demikian akhirul kalam, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin saya kepada pihak BAN, kami memberi kesempatan kepada pihak ataupun Bapak Kasih Guru, Kasih Tendik maksud saya, Kasih Tendik Tenaga Pendidik, Bapak Darwis, untuk memberikan paparan ataupun sambutannya pada kita semua. Silakan Pak Darwis. Oke, Pak Darwis. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Halo? Halo? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makasih, suaranya nggak dengar ya? Halo, tes. Ya. Tes. Jempolnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang masih memberikan kesempatan dan kelapangan waktu bagi kita semua untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi melalui Zoom meeting ini. Kemudian sebagai umat yang beragama Islam tentunya, salawat dan salam mari kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaat yang kita sampaikan, salawat yang kita sampaikan, kita memperoleh janji diberikan syafaat oleh beliau di yaumil mahsyar nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati dan saya muliakan. Kami dari Seksi Tendik khususnya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada teman-teman dari kelembagaan yang sudah menginisiasi rapat koordinasi kita pada hari ini terkait masalah akreditasi madrasah, khususnya persoalan akreditasi RA yang dari paparan data tadi presentasinya sangat banyak ya Bu, yang masih belum terakreditasi, lebih dari tidak pada katakan saya ini 1258 dari 1867, presentasinya sangat luar biasa. Dan langkah-langkah konkret sudah dilaksanakan oleh kelembagaan dalam tahun ini, lebih dari 300 RA yang mungkin akan dilakukan akreditasinya. Mudah-mudahan kita semua pihak yang ada dan terkait dalam persoalan ini bisa memberikan layanan terbaik, pembinaan yang terbaik, sehingga RA kita nanti mendapatkan akreditasi yang terbaik. Bapak Ibu, terkait kami di Seksi Tenaga Pendidikan tentu dalam persoalan akreditasi ini lebih menyorot kepada persoalan bagaimana kinerja pihak kepala RA tentunya kalau di RA, kepala madrasah tentunya kalau di madrasah, dan khususnya para bapak dan ibu pengawas pendidikan madrasah. Nah ini kerja besar tentunya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana memang, apa sih gunanya akreditasi bagi madrasah gitu kan? Atau sederhananya akreditasi itu untuk siapa sih kan? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini memang sering muncul di perdebatan lapangan lah, kalau kita bilang perdebatan warung kopi gitu kan. Jangan-jangan ada yang bilang hanya untuk kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
Tapi pada konsep dasarnya saya melihat bahwa dari beberapa ketentuan dan perundang-undangan, intinya saya lihat bahwa akreditasi itu diperlukan hanya untuk menjamin bahwa pendidikan anak-anak bangsa ini bisa dilaksanakan dengan baik. Sehingga bagi pemerintah, akreditasi ini diperlukan sebagai amanat undang-undang. Ada 8 standar pendidikan SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, harus dimiliki oleh madrasah. Kalau kita bicara tentang madrasah atau lembaga pendidikan lah secara umum. Nah, 8 Standar Nasional Pendidikan ini kan tidak hanya sebatas jargon atau kalimat yang tidak punya makna gitu kan. Mulai dari standar sarana prasarana, standar pendidikannya, standar kualifikasi pendidikan, kualifikasi tenaga pendidikannya, ada banyak hal dari 8 standar nasional pendidikan itu yang muaranya adalah bagaimana menciptakan anak bangsa yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa ke depan. Nah, peran penting ini tentu ada di kita semua pihak. Secara kelembagaan ada di lembaga, secara ketenagaan mungkin ada di kita, di pengawas. Nah, tugas-tugas pengawas ini di lapangan yang memang sering sering berinteraksi dengan kepala-kepala madrasah, kepala-kepala lembaga pendidikan di Kementerian Agama. Saya berharap karena memang ini tugasnya langsung pengawas sebagai, kalau saya bahasakan, yang melakukan pengawasan terhadap mutu pendidikan di lembaga pendidikan, mau tidak mau dituntut lebih berperan aktif dibandingkan pihak-pihak lain yang tidak bersentuhan langsung dengan secara aktif ya, tidak bersentuhan langsung secara aktif dengan lembaga pendidikan. TUSI, bicara tentang TUSI, saya rasa bukan pada tempatnya saya mengulang-ulang bahasa atau mengulang-ulang TUSI dari apa yang akan dilaksanakan atau apa yang harus dilakukan para pengawas. Saya rasa menjadikan banyak referensi, baik itu ketentuan dan perundang-undangan tentang tugas dan pokok fungsi pengawas, banyak yang bisa kita jadikan acuan untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Berdasarkan itu saja, asal kita lakukan dengan baik dan benar, asal kita lakukan dengan kesungguhan, insya Allah persoalan bagaimana menciptakan sebuah lembaga pendidikan di Kementerian Agama ini tentu tidaklah sulit bagi kita menciptakannya. Nah, intinya pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada para tenaga kependidikan yang ada di Kementerian Agama, saya berharap dan bercita-citalah ada kolaborasi yang berkesinambungan, berkelanjutan di antara semua pihak, baik itu tenaga pendidikan sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan persoalan di lapangan, baik kami yang di tenaga pendidikan sebagai pihak yang punya kewenangan mensupervisi dan mencari kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien untuk bisa dilaksanakan di penilaian pada kelembagaan pendidikan di Kementerian Agama. Satu quote yang mungkin bisa menjadi acuan kita dan bisa kita laksanakan bersama adalah kolaborasi dan komitmen menciptakan lembaga pendidikan yang bermutu di lingkungan Kementerian Agama, khususnya lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan dengan kolaborasi tersebut, dengan komitmen yang kita bangun bersama, upaya-upaya untuk menjadikan lembaga pendidikan di Kementerian Agama
khususnya Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih baik, akan bisa kita lakukan. Saya rasa mungkin itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Persoalan penekanan tusi, saya rasa Jawas melalui kelompok kerjanya bisa mencari literasi lebih bisa diberikan acuan bagaimana melaksanakan tugas dan pokok fungsi masing-masing jabatan kita. Saya rasa itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Nanti kita akan lebih efektif pada dialog dan diskusi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasih Tendik. Selanjutnya sebelum masuk kepada Banpal, kita mintakan dulu sambutan ataupun pengantar dari Bapak Ketua Pokjawas kita sebagai leading sektor juga ya untuk seluruh pengawas yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kami persilakan Pak Sujud. Pak Sujud. Assalamualaikum. Masih, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kasih Tendik dan Sistem Informasi bidang pendidikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang mewakili sahabat-sahabat se-Sumatera Utara dalam forum, dalam kelompok kerja pengawas madrasah se-Sumatera Utara. Baiklah, Bapak Ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Kasih Tendik yang selama ini sudah begitu menunjukkan kerjasama yang baik, mengapresiasi dan mengajak Pokjawas Madrasah Provinsi Sumatera Utara untuk tetap mengawal mutu madrasah yang dalam hal ini tentunya bergabung dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan akreditasi RA dan madrasah. Menurut hemat kami, belakangan ini kita dikejutkan dengan kuota peserta akreditasi yang semakin kecil, semakin sedikit untuk madrasah. Berbeda dengan tahun 2019, pada saat Ban SM mempunyai kuota lebih dari 5.000 sekolah dan madrasah, maka pada saat itu tahun 2019 madrasah juga akhirnya mendapatkan kuota yang tidak sedikit. Setelah tahun 2020, kuota pelaksanaan akreditasi semakin menyusut. Hanya sekitar 3.000 sekolah madrasah yang diakreditasi. Terlebih tahun ini, tahun 2021, kuota itu makin mengecil, makin sedikit. Tinggal hanya sekitar 300-an saja sekolah madrasah yang akan diakreditasi tahun 2021 ini. Bahkan setelah dihitung dengan jari, tidak lebih dari sekitar 80-an dari 300 sekian madrasah kita yang akan diakreditasi tahun 2021. Bapak Ibu, baik Kepala Bidang, Bapak Ibu Kepala Seksi, Bapak Ibu Pengawas Madrasah, Bapak Ibu Kepala Madrasah, hal ini berkaitan dengan kebijakan Ban SM Pusat yang diteruskan
ke Ban SM Provinsi bahwa pelaksanaan akreditasi tidak lagi jor-joran dalam hal jumlah. Mengingat belakangan keuangan negara agak kedodoran masalah untuk pelaksanaan akreditasi. Semakin hari anggaran yang didapatkan Ban Pusat, Ban Provinsi untuk melaksanakan akreditasi semakin kecil porsinya dari negara. Di samping itu, Ban SM Pusat punya satu kebijakan melaksanakan akreditasi ini berdasarkan dashboard monitoring. Jadi sekarang di Ban SM Pusat dan Provinsi sudah berbasis dashboard monitoring untuk melakukan akreditasi. Artinya apa? Melalui mesin dashboard monitoring ini, Ban SM Pusat dan Provinsi akan memantau sekolah madrasah yang mana yang tetap melaksanakan mutu madrasahnya, yang tentunya hal ini dilihat dari unsur-unsur yang berbeda dari sebelumnya untuk melaksanakan akreditasi. Kalau yang lalu plek murni melihat 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP, yang masing-masing 8 standar itu dibuat pernyataan dan pertanyaannya untuk dijawab dan dibuktikan. Tapi setelah Ban SM Pusat dan Provinsi menggunakan dashboard monitoring, maka 8 standar nasional pendidikan itu diperkecil skopnya di dalam penilaian performan. Kalau instrumen akreditasi sebelum 2019, kita melihat itu basisnya basis administrasi yang dinilai. Tetapi setelah 2019 muncul IASP, instrumen akreditasi satuan pendidikan, maka basis penilaian akreditasi berada pada performan, kinerja dari 8 standar nasional pendidikan itu. Yang terangkum dari yang pertama tentunya menilai mutu relevansi hasil belajar. Jadi SKL yang menjadi titik sentral utama. Bagaimana hasil nilai anak-anak dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Jadi mutu dan relevansi hasil belajar ini merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari 8 standar nasional yang menjadi perhatian 8 SNP di dalam IASP. Yang kedua, tentunya ini melihat dari pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini menyangkut mutu pendidikan secara manajerial. Yang ketiga, tentunya menilai kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, mutu dan relevansi pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran yang bermutu itu dilakukan di sekolah dan di madrasah. Dan tentunya yang kelima adalah penilaian tentang manajemen sekolah, apakah dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Nah, inilah perbedaan antara instrumen akreditasi sebelum tahun 2019 dan setelah 2019 sampai sekarang. Jadi kalau yang lalu plek mutu hanya administrasi yang dinilai. Karena masing-masing dari 8 standar itu sudah dibuat pertanyaan-pertanyaan. Sementara sekarang konotasinya adalah pada mutu SKL atau mutu dan relevansi hasil belajar, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi guru dan
tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran, dan pengelolaan sekolah madrasah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Di samping itu, IASP yang sekarang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sekolah dan madrasah harus mengupload bukti-bukti fisik yang lebih dari 90 macam ke dalam link yang sudah disiapkan oleh Ban SM pusat dan provinsi. Jadi Bapak Ibu jangan resah dan gelisah kenapa tahun 2021 kuota madrasah bahkan sekolah menurun dari yang sebelumnya. Kebijakan yang kedua, dengan adanya dashboard monitoring di sini, kalau ternyata pantauan mesin dashboard monitoring yang melihat dari emis kita yang sudah bisa mereka akses, ternyata mutu pendidikan madrasah kita tetap, maka secara otomatis jika madrasah tidak mendapatkan kuota, akreditasinya akan diperpanjang. Nah, itu keuntungan madrasah yang apabila sudah habis masa sertifikat akreditasinya, tapi ternyata Ban SM pusat dan provinsi memandang tidak perlu divisitasi, maka dashboard monitoring akan memperpanjang sertifikat akreditasi secara otomatis. Akan tetapi masa waktunya setahun. Akan tetapi kalau pantauan dashboard monitoring Ban SM pusat dan provinsi ternyata ada penurunan atau kenaikan mutu, maka visitasi akan dilakukan dengan memasukkan madrasah dalam kuota akreditasi. Yang kedua, mesin dashboard monitoring juga dibantu oleh masyarakat pemangku kepentingan madrasah. Apakah itu pengawas, apakah komite, apakah orang tua yang bisa melaporkan penurunan atau peningkatan mutu madrasah. Sehingga kalau sudah ada laporan bahwa ternyata di suatu madrasah siswa kelas 7 sanawiyahnya tidak mendapatkan siswa. Artinya kelas 7 jumlah siswanya 0. Maka pengawas atau komite atau orang tua murid bisa melapor ke KPA, koordinator pelaksana akreditasi yang ada di kabupaten kota. Maka KPA akan meneruskan ke Ban SM provinsi bahwa madrasah tersebut akan dilakukan visitasi berhubung karena terjadi penurunan mutu madrasah dengan dilihat dari jumlah siswa kelas 7-nya 0. Begitu juga madrasah aliyah. Jika ternyata kelas 10-nya tahun ini di tahun pelajaran baru tidak mendapatkan siswa atau bahkan menurun, misalnya kelas 12 yang tamat tahun ini ada 30 orang, ternyata pendaftar di kelas 10 tahun ini hanya 4 orang, itu akan artinya terjadi penurunan mutu. Maka pengawas, komite madrasah, orang tua murid boleh melapor ke KPA, koordinator pelaksana akreditasi kabupaten kota, menyatakan bahwa madrasah itu menurun mutunya. Maka laporan ini akan diteruskan ke dashboard monitoringnya provinsi bahkan ke pusat bahwa madrasah itu akan dimasukkan dalam kuota akreditasi yang harus divisitasi. Jadi itulah perubahan-perubahan yang perlu kita pahami, perlu kita sikapi bahwa tidak semua madrasah yang habis masa sertifikat akreditasinya otomatis
masuk ke dalam kuota, tidak. Mengingat jumlah keuangan negara yang tak bisa menampung untuk membiayai pelaksanaan akreditasi ke semua madrasah yang habis masa berlakunya sertifikat, maka Ban SM pusat dan provinsi menggunakan dan memanfaatkan mesin yang bernama dashboard monitoring. Saya pikir itulah yang perlu saya sampaikan pada rakol kali ini. Sementara hal-hal yang lain mengenai tugas pokok dan fungsi itu saya sepakat dengan Pak Kasitendik. Memang begitu juga dengan yang disampaikan Ibu Kasih Kelembagaan, pengawas madrasah dia tergabung dalam kelompok asesor atau tidak. Tapi yang jelas pengawas madrasah pembina wajib mendampingi, membimbing, dan mencerahkan madrasah binaannya untuk senantiasa selalu menjaga mutu pendidikan madrasahnya, bahkan siap jika ternyata masuk dalam kuota pelaksana akreditasi tahun ini, sehingga apa-apa yang menjadi kewajiban madrasah, terutama untuk mengupload sekitar 90 lebih bukti fisik dari apa yang minta dari mutu-mutu pembelajaran, hasil pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah, yang tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak banyak, karena rakor Ban SM yang dilaksanakan pekan yang lalu menginformasikan bahwa hari ini 27 dan besok 28 April mereka melakukan sosialisasi IASP, instrumen akreditasi satuan pendidikan kepada sekolah dan madrasah yang masuk kuota akreditasi tahun 2021. Yang tentunya pelaksanaannya menunggu tahun ajaran baru bulan Juli 2021. Karena Ban SM Provinsi memberikan signal dan informasi tahun 2021 pelaksanaan akreditasi kembali ke rencana awal, yaitu secara tatap muka. Karena tahun 2020, tahun yang lalu, akreditasi dilaksanakan secara daring, menggunakan Zoom meeting dan lain sebagainya. Tapi tahun 2021, sesuai informasi di Rakorda kemarin, Ban SM Provinsi merencanakannya pelaksanaan akreditasi langsung visitasi ke madrasah. Demikian saja informasi yang bisa kami sampaikan di rapat koordinasi percepatan akreditasi untuk madrasah dan Raudatul Atfal di Sumatera Utara tahun 2021 ini, sehingga mari kepala RA, kepala madrasah yang masuk ke dalam kuota akreditasi tahun 2021, kita punya waktu sampai Juli, sampai tahun ajaran baru. Setelah itu asesor akan ditugaskan oleh Ban SM Provinsi untuk datang memvisitasi RA dan madrasah Bapak Ibu yang masuk ke dalam kuota akreditasi tahun 2021 ini. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sujud atas nama Ketua Pokjawas kita yang telah memotivasi kita bersama yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan akan terwujud nantinya. Selanjutnya kita masih bersama dengan pihak Ban PAUD dan Ban SM Provinsi Sumatera Utara. Saya akan mendahulukan yang paling kecil nih ya, karena ada Pak Jebar di sini, ada Pak Mansur, karena secara kelembagaan PAUD lebih dahulu. Yang paling kecil ini kan PAUD ini, baru kemudian naik ke madrasah. Jadi untuk itu mohon izin kesediaan untuk menunggu Bapak Mansur yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita.
setelah Pak Zebar nanti memberikan masukannya, kami mohonkan masukan, motivasi, maupun penguatan untuk kegiatan akreditasi kita khusus di Lembaga Rodatul Atfal di Provinsi Sumatera Utara. Kepada Pak Zebar kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Nursam yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, sehingga kita bisa berjumpa di virtual ini ya. Bapak Ibu yang terhormat ya, saya orangnya memang non formal ya kan, jadi saya tidak akan menyebut yang terhormat ini semuanya saya hormatin dan saya sayangi, ya kan? Jadi kalau satu-satu nanti habis untuk mukadimahnya, ya. Jadi izin Bu, saya berapa menit dikasih waktu Bu, biar tahu mengaturnya Bu? 10 menit Pak, bisa. Oke, 10 menit. Oke, terima kasih. Jadi gini Bapak Ibu, kuota memang untuk RA tahun ini adalah 300, namun nantinya akan saya usahakan lagi naik sekitar 20 lagi ya. Jadi bisa menjadi 320 ya. Dengan catatan karena saya lihat tadi itu ada yang cuma satu ya. Jadi gini Bapak Ibu, mekanisme kebetulan memang saya yang menugaskan itu. Kalau hanya satu lembaga itu tidak akan saya turunkan, ya. Itu biasanya Pak. Kenapa? Karena biasanya itu berhubungan dengan budget, ya. Ya, memang mungkin ini adalah daring, tidak jadi masalah. Tapi untuk berikutnya itu, kalau hanya satu-satu itu kita abaikan, ya. Jadi biasa tidak-tidaknya minimal harus ada 2, ya. Jadi kalaupun ada target tadi yang 111 itu ditambahkan aja Bu ya. Nanti akan kita tambahkan lagi kuotanya 20 lagi ya. Ya bila perlu kok memungkinkan 30 kita tambah lagi Bu ya. Jadi 33 dia ya kan 330. Itu yang pertama. Kemudian kebijakan ya kita baru Rakornas. Ini bulan Agustus kita diharapkan sudah selesai akreditasi. Ya. Jadi kita juga memang terus didorong supaya cepat. Jadi di sinilah kita perlunya kerjasama. Ya. Dari pantauan yang kita lakukan, ya sebenarnya sudah banyak dilakukan ya soslok ini ataupun bimtek ya ke daerah-daerah. Namun sepertinya tidak seperti yang diharapkan hasilnya, ya. Kalau kita lihat tadi data itu ada 66 yang TT ya Bu ya. Coba nanti dikonfirmasi lagi Bu. Saya tidak yakin segitu. Ya maaf, jadi saya kurang yakin kalau yang TT itu ada sekitar 66 Bu. Apalagi saya lihat tadi data di tempat Ibu itu 61 itu di Labura. Itu kayaknya nggak masuk akal Bu. Tidak mungkin ada di Labura itu 61 yang TT. Mungkin itu belum diakreditasi, bukan yang TT. Ya. Iya. Barangkali salah pemahaman itu Pak TT. Iya. Jadi itu. Karena kalau TT itu termasuk dia sudah diakreditasi, itu nanti jelek kali nama RA, ya kan? Iya. Masa banyak kali yang TT gitu. Jadi supaya pada saat kita mengadakan BIMTEK atau apa, kita yang di BAN tidak dikabari sehingga kita juga kadang-kadang tidak tahu asesor yang ditugaskan. Terus terang kita kan yang tahu mana-mana asesor yang kira-kira kemampuannya bagus untuk menjadi narasumber.
Karena tidak semua orang punya bakat untuk menjadi narasumber. Mungkin secara administrasi dia bagus, ya kan, secara teori. Namun prakteknya dia kurang bagus gitu, sehingga hasil yang diharapkan itu tidak maksimal. Ya, itu yang sering terjadi. Ya, di sini ada Pak Maruli, ya. Ini luar biasa Pak Maruli ini dari Langkat. Ya, kita sudah pernah mengadakan di sana. Itu Pak Maruli itu dari awal sampai akhir nggak kemana-mana, nggak bergerak-gerak, ya kan? Bahkan beliau merekam mengapa gitu. Jadi kita mengharapkan pengawas-pengawas yang seperti ini, Bu, ya. Jadi yang kita harapkan lagi, ya, ini contoh ya, Bu. Saya memang orangnya suka belak-belakan. Kita ini ada 7 slide, tapi yang aktif 3 slide, Bu. Yang slide ke-4, 5, 6, 7 itu saya lihat kosong. Inilah menunjukkan bahwasanya kita nggak peduli. Ya, bagaimana kita mau membuat RA ini bagus gitu. Ya. Seandainya target ini tidak tercapai, yang pertama sekali malu nanti adalah saya. Karena saya yang berjuang sekali bagaimana RA ini bisa mendapat kuota yang cukup signifikan. Ya, kita kan tahu jatah kita tahun ini 770, ya. Jadi yang 620-nya itulah untuk PAUD. Dari 620 itu udah saya ambil separuhnya untuk RA gitu. Yang lainnya TK dan KB. Ini kan kalau dilihat sudah pincang dia. Padahal kalau jadi total PAUD itu ada sekitar 8 ribuan. Ya, tapi kita mengambil ini kenapa? Ya, Mak Cakok, saya memang cenderung sekarang bagaimana kita yang Islam ini saling membantu, ya, supaya bisa saling terakreditasilah semuanya. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Ya, makanya kita sangat mengharapkan bagaimana nantinya adalah kepedulian terhadap pemangku jabatan atau yang berwenang untuk menanggapi bagaimana supaya seluruh RA ini bisa terakreditasi. Ya, karena kalau kita lihat tadi presentasi Ibu, yang belum terakreditasi itu ada 1.258 ya. Ini angka yang cukup lumayan ya kan dari 1.867 ya kan. Jadi kan hanya berapa persen baru terakreditasi. Ya, yang perlu lagi yaitu ada asesor kita, itu ada Prof. Titin ya. Beliau itu memang PCP juga dan tidak materialistis ya. Jadi silakan komunikasi dengan beliau, minta arahan atau apa, undang beliau. Beliau tidak mengharapkan rupiah ya, namun kita tetap umpamanya komunikasi dengan kita, karena beliau juga kalau dibilang Bu gini dia pasti membilang waduh hubungi ban dulu, pasti seperti itu ya, memang begitulah etikanya ya kan. Jadi beliau salah satu ya atau salah seorang yang memang sering kita tugaskan untuk RA juga, walaupun memang beliau bukan asesor RA, namun mereka ya dia itu pemerhati RA ya, jadi boleh dilibatkan beliau ya. Jadi jangan kita libatkan orang-orang yang memang RA tapi tidak perlu dengan RA ya. Bagus dia yang umum tapi peduli ya. Jadi tadi Pak Sujud juga ya sudah bercerita ya tentang wawasan yang luar biasa. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu harus kita bagikan juga ke yang lainnya ya, bagaimana tugas pengawas ini memang sangat kita harapkan. Ya. Kebetulan Bu, saya memang sudah 2 yang saya soslok ya, waktu sebelum COVID kemarin itulah ada Asahan sama Langkat ya. Dan alhamdulillah antusias mereka sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan ketidakmauan RA ya, karena berdasarkan pengalaman kita yang turun, kalau kita lihat mereka serius kok ya. Namun mungkin selama ini informasi yang kurang ya. Makanya kita harapkan nantinya bagaimana kita merangkul RA itu
dan juga meyakinkan mereka bahwasanya akreditasi ini tidak sulit. Akreditasi ini gratis. Ya. Nah, jadi kalau selama ini mereka beranggapan itu mahal. Ya. Dan alhamdulillah besok hari tanggal 29 ya, RA Medan akan mengadakan simulasi ya Bu Nur Samia. Ya, jadi ini luar biasa. Mungkin kemungkinan setelah itu Deli Serdang ya, itu Bu Yayu telah bilang ya tinggal yang lainnya ya bagaimana supaya ini juga bisa kita laksanakan dengan harapan kalaulah memang kita ada 300 ya, saya katakannya 320 ya, kita dikasih, usahakan 500 yang kita masukkan. Ya, jadi Ibu silakan aja Bu ditambah ya, buat aja lagi sebanyak mungkin. Kenapa? Kalau pas-pasan nanti Bu, kebetulan nanti dia sispenanya tidak bisa atau apa, jadi kita rugi. Sebaiknya buat aja 500 Bu. Ya, jadi targetkan aja 500. Mana tahu nanti selesai kita bisa minta kuota lagi Bu. Ya, jadi kalau memang ini sudah bisa, mudah-mudahan di bulan September kita bisa minta kuota kalau memang itu diberikan. Tapi yang jelas kita usahakanlah supaya kita tidak lagi apa namanya simpang siur lah ya. Itu yang sangat kita harapkan ya. Dan untuk yang narasumber kalau bisa di BIMTEK dulu Bu ya. Jadi di BIMTEK dulu supaya satu persepsi cara penyampaiannya sama. Terkadang si A menyampaikan seperti ini, si B menyampaikan seperti ini ya. Jadi supaya ada satu suara, kemudian mereka juga ada modul. Modulnya dipersiapkan Bu ya. Jadi kalau tidak salah itu Prof. Tit udah membuat modul dia. Sudah Pak, sudah dilaporan dari asesor Pak. Biar dia diapakan juga ya, coba tanya beliau apa modul yang udah dibuat. Ya saya rasa itu aja Bu, ya sudah 10 menit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jebar yang sangat care. Saya perhatikan dari kemarin, dari pertemuan awal ketika saya bergabung dengan BAN juga sampai hari ini, care dan komitmennya untuk membantu Kementerian Agama percepatan akreditasi RA ini sangat luar biasa dan sangat kami apresiasi. Mudah-mudahan kita dapat terus terjalin komunikasi yang baik ya Pak untuk percepatan ini. Selanjutnya kami mintakan kepada Bapak Mansur dari pihak BAN SM untuk memberikan kepada kami informasi-informasi terkait dengan akreditasi sekolah dan madrasah, memberikan penguatan motivasi kepada kami. Kami persilakan kepada Bapak Herman Sur, Sekretaris dari BAN SM Provinsi Sumatera Utara. Pak Herman Sur masih bergabung Pak? Pak Herman Sur silakan aktifkan mikrofonnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur Samsia, gimana? Oke Pak, sip Pak. Iya ya. Terima kasihlah kami dari BAN SM Provinsi Utara. Sebenarnya Ketua BAN SM pun hadir karena kebetulan kami lagi ada acara juga. Di BAN SM kami lagi digitalisasi
pelaksanaan daring akreditasi sekolah madrasah tahun 2021 ya. Jadi padat sekali acaranya Ibu hari ini sama besok ya. Iya, Kata Pak Ketua, ada Pak Herman Suraja lah yang menyampaikannya. Kata, kirim salam Pak Ketua, Profesor Subdar untuk Kemenak. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Badan Akreditasi Sekolah Madrasah yang diketuai oleh Profesor Subdar PhD, beliau adalah mantan Rektor USU, ya, guru besar USU, sekarang jadi Ketua BAN SM Sumatera Utara, dan saya sekretarisnya. Kami ada beberapa orang pengurus BAN SM. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerjasama BAN SM dengan Dinas Pendidikan, dengan Kementerian Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara, ya, dengan LPMP ini setiap tahunnya terus dilaksanakan. Hasil akreditasi ini biasanya dibuat dalam satu bentuk surat keputusan yang disampaikan ke masing-masing instansi yang terkait tadi ke stakeholder. Oleh sebab itu, untuk tindak lanjutnya itulah yang diperlukan. Pengalaman kita di badan akreditasi ini, baik sekolah, baik madrasah, adalah menindaklanjuti hasil rekomendasi BAN SM. Karena setiap akreditasi yang dilakukan oleh asesor melakukan penilaian, kemudian memberikan rekomendasi. Saya bangga sekali tadi ada Pak Sujud ya, terima kasih Pak Sujud dari Pokjanya Kemenak, bagus sekali materinya ya. Yang saya sampaikan itu sudah bisa cukup mewakili BAN SM ya, materi-materinya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, BAN SM Provinsi Utara yang diangkat oleh BAN Pusat mempunyai persepsi yang sama. Kita tidak dikotomi ya antara sekolah dan madrasah. Ini tagline ini yang harus kita hindari, bahwa kita melakukan diskriminasi ya. Ternyata tidak, karena kita semua sama, sekolah dan madrasah, negeri ataupun swasta. Sehingga oleh sebab itu suruh kepala sekolah, pengawas ini agar disosialisasikan. Ya, jangan ada nada-nada bahwa terlalu banyak di sekolah, terlalu di madrasah, tidak. Kita semua menghimpunnya dari data yang ada di MIS, yang ada data di Dakodik. Oleh sebab itu, seluruh kepala sekolah kiranya tidak bosan-bosannya mengupdate data yang ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan prosedurnya, pos operasional standarnya daripada pelan akreditasi ini penting sekali dalam zaman modern, dalam zaman yang berdasarkan legalitas hukum, ya, legal standingnya. Ini pos-pos ini harus dilaksanakan Bapak Ibu sekalian agar Kanwil Kemenak, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, LPMP dan BAN sendiri itu tahu aturan-aturannya. Ya, jadi memang mekanismenya itu ada beberapa langkah, ada 8 ya. Jadi pos itu nanti kalau dibuka di Sispena ada ya, di BAN SM pun ada, pos itu bisa di-download, jadi dipelajari. Yang tujuannya adalah memberikan pedoman, standar, mekanisme dan proses akreditasi, sehingga bisa melihat langkah-langkah kegiatan secara terperinci, teratur, terrekomendasi, dan terukur untuk berikutnya. Ya, juga menjelaskan peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dari wewenang pihak-pihak yang terkait, dari asesor, dari BAN SM sendiri, ya, dari kepala sekolah sendiri, dari unsur-unsur sekolah, ya. Nah, jadi kemudian di situ kita lihat rasionalisasinya adalah bagaimana menjelaskan latar belakang perlunya langkah kegiatan dilaksanakan supaya tidak merasa terlompati, ya. Nah, jadi artinya kok secara hukum, bila sesuatu masa nanti ada cacat hukum, dia sudah melalui tahapan-tahapan yang berdasarkan
penilaian akademis. Nah, kemudian menjelaskan arah pelaksanaan kegiatan. Di situ arah kegiatan apa yang dilakukan kepala sekolah dengan kelompoknya, dengan timnya, apa yang dilakukan asesor, apa yang dilakukan oleh ban pusat, malahan apa yang dilakukan oleh ban provinsi. Kemudian menjelaskan juga lamanya waktu asesor di sana, waktu pelaksanaan organisasi, ya, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Itu semua diatur di situ. Jadi oleh sebab itu kepala sekolah dalam ini sebagai objek ya daripada penelitian lah namanya ya, ataupun penilaian asesmen tadi, tahu betul apa yang harus dia ambil, tindakan-tindakan apa yang harus diambil. Ya, kemudian tanggung jawab tadi ya menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan beserta tugas peran fungsi pokoknya, menguraikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan, menjelaskan tentang dokumen yang diperlukan. Nah, di sini nanti ada masalahnya, dokumen apa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, seperti saya katakan tahun ini kita ada 329 sekolah. Itu nanti bagaimana mekanismenya ini sekarang sedang dilakukan. Teman-teman kita kepala sekolah madrasah sekarang yang akan diakreditasi sedang mengikuti daring Ibu, Bapak ya dengan Ban SM. Sekarang lagi diberikan bimbingan teknis oleh tim teknis kami ya bagaimana apa yang akan dilakukan. Karena minggu depan proses daringnya akan dilaksanakan. Mulai mengisi sispenanya ya diberikan waktu, tadi kata Pak Ketua diberikan waktu selama 2 minggu pelaksanaan pengisian sispenanya. Jadi memang hanya 329 Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena kita pun dapat jatah dari Jakarta. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi ada juga di sekolah apa yang sudah diakreditasi 2019 tapi ternyata dia C. Tetapi juga dia masuk ke ke kuota akreditasi 2021. Kepala sekolahnya bilang kami sudah diakreditasi tahun 2019 Bu, kenapa kami diakreditasi sekarang? Ternyata setelah ditelusuri akreditasinya C. Mungkin Jakarta ingin atau mungkin di hasil dari dakodiknya di dashboardnya mungkin ada peningkatan, maka dia dimasukkan ke kuota. Ya, tapi kalau Bapak nggak berkenan, ini akan di-delete, akan digantikan dengan sekolah yang betul-betul sudah habis masa waktunya. Nah, tadi saya katakan ada 8 langkah. Langkah pertama itu langkah pertama sosialisasi instrumen akreditasi Satuan Pendidikan ISP 2020 dan pelaksanaannya. Nah, sosialisasi seperti kata Pak Usujud tadi, instrumennya ini 2019 sudah mulai dilaksanakan sosialisasikan. Sebelumnya pakai instrumen yang lama. Tapi 2020 namanya ISP 2020 itu akan go public ya, sudah mulai dilaksanakan, bisa dibuka di Sespena pakai NSP-nya, pakai nomor sekolahnya, madrasahnya, dibuka situ ya baru diisi ya. Kemudian langkah kedua, asesmen kecukupan, yaitu sasaran dan penugasan asesor. Nah, kita lihat apakah nanti cukup untuk diakreditasi syarat-syaratnya tadi ya akan dimasukkan dalam akuarium akreditasi. Langkah ketiga, visitasi ke sekolah. Saya akan konsentrasi pada visitasi sekolah Bapak Ibu sekalian. Visitasi sekolah ini ke madrasah, sekolah dan madrasah yang memang saya katakan tidak dikotomi tadi, visitasi ke sekolah garis miring madrasah, bukan dan madrasah ya. Garis miring sekolah garis miring madrasah. Itu saya katakan seimbang ya, equal ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada langkah ketiga ini, Ban SM Provinsi Sumatera Utara memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor melalui Sisbena SM. Sedangkan asesor melaksanakan visitasi ke sekolah, memasukkan data hasil visitasi pada Sisbena sekolah madrasah, mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan mendampingi dan menandatangani secara digital pada Sisbena sekolah madrasah tersebut. Kemudian melaporkan hasil visitasi kepada Ban SM Provinsi Sumatera Utara melalui Sisbena. Jadi semua serba online Ibu Nur Samsiah ya bersama teman-teman yang lain, semua serba online ya. Kemudian tidak perlu
salinan dokumen dicetak. Nah, kalau dulu kan kalau dicetak banyak sekali kan, tebal, ya hampir kira-kira hampir 20 cm tebalnya kan. Sekarang nggak perlu lagi, cukup melalui apa saja salah elektronik. Kemudian untuk sekolah madrasah melalui Sispena. Nah, itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan pada kesempatan ini saya ingin curhat juga. Rekomendasi itu pengalaman semua, tidak ada. Halo, Pak Mansur. Apa hilang apa Pak Joni? Iya Bu, keluar dari Zoom Bu. Keluar dari Zoom Bu. Mungkin koneksinya Bu. Jaringan. Kita tunggu sebentar ya. Jangan dia nggak tahu nih. Nah, Bapak keluar dari ini Pak, Zoom masih bisa bergabung? Iya, masih. Oh. Iya, ya, masih loading. Baik Pak, nah, kami tunggu Pak ya. Iya, ya. Iya, baik. Iya, iya. Baik, silakan lanjutkan baik. Pak Herman Surya. Ya Bu, Bapak Ibu sekalian ya, mohon maaf karena teknis ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kepala sekolah tadi wajib menerima asesor dalam melaksanakan visitasi. Kenapa wajib Pak? Kalau kami nggak bawa gimana? Kalau nggak bawa ada risikonya tidak akan dikunjungi lagi. Ya, karena apa? Karena uang negara sudah kita keluarkan ke situ, karena asesor itu kan dia ke sana pakai uang negara. Jadi kalau dia tidak menerima, berarti terjadi pembatalan, uang itu sia-sia ya. Jadi terjadi kerugian negara di situ. Makanya wajib, dan sanksinya sekolah mungkin akan ya, diperhitungkan untuk diakreditasi kembali. Nah, jadi kalau daring pun daring juga karena akan dikasih biaya. Nanti kalau daring, sekolah juga akan dikasih biaya untuk akses internetnya. Ya, makanya nanti kalau ini akan kedepannya akan diakreditasi, kepala sekolah kiranya betul-betul kasih nomor HP-nya yang bisa dikirim pulsanya ya, karena dikirim pulsa ke nomor HP kepala sekolah masing-masing, nanti kepala sekolah yang bagi-bagi ke anggotanya. Tapi kalau halo nggak bisa, halo hilang uang kita nanti ya di situ ya Bu Nur Samsiah ya. Nah jadi lihat Bapak sekalian, jadi kepala sekolah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Ya. Kepala sekolah wajib menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik. Nah, tadi kan kalau sudah diisi instrumennya, sudah diisi di Sispena, ini akan diperiksa secara fisik, ya, secara fisik. Nah, jadi oleh sebab itu tidak bisa kita fiktif, ya. Bukti fisiknya akan ditunjukkan, mungkin akan difoto, ya. Kemudian memberikan kesempatan asesor bertanya kepada warga sekolah. Nah, jadi kepala sekolah menyiapkan warga sekolah seperti guru, siswa, ya mungkin wali murid, ya dihadirkan di hadapan asesor. Nah, tadi saya ditambahkan lagi, asesor itu maksimal hanya 2 orang.
Ya, waktunya hanya 2 hari. Dan bekerja minimal 3 jam 1 hari, ya, 3 jam 1 hari. Dan tidak boleh 1 hari, ya. Kemudian mengisi berita acara pelaksanaan visitasi dan menandatangani secara digital melalui Sispena. Nah, lihat. Di situ ada berita acara. Nanti pada langkah ketiga ini akan saya sampaikan juga berita acara yang akan disiapkan, ya. Nah, antara lain pada langkah ketiga ini pada saat visitasi kepala sekolah, ya, apa tujuan visitasi ke sekolah itu? Mendapatkan data informasi tentang kondisi objektif sekolah madrasah untuk menentukan status dan peringkat akreditasi, ya, kondisi objektif, ya. Nah, kemudian ruang lingkupnya adalah tadi Ban SM Provinsi, asesor, dan sekolah madrasah. Jadi sebenarnya Ban SM Provinsi, asesor, sekolah ini bersatu dia untuk sama-sama memotret sekolah ini, dikasih nilai apa nih, apa sekolah ini, itu sebenarnya, ya. Nah, masalah tanggung jawab Ban SM Provinsi memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh asesor. Jadi kita tetap memantau tugas asesor dilaksanakan baik secara daring, baik secara luring, ya. Oleh sebab itu asesor melaksanakan visitasi ke sekolah, memasukkan data hasil visitasi pada Sispena sekolah madrasah, mengisi berita acara pelaksanaan dan menandatangani secara digital pada Sispena, dan melaporkan hasil visitasi pada Ban SM melalui Sispena. Pak SM tidak perlu salin dokumen cetak, menyusun rekomendasi untuk sekolah madrasah melalui Sispena. Nah, sedangkan kepala sekolah menerima asesor dan melaksanakan visitasi, menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti fisik, memberi kesempatan asesor bertanya, mengisi berita acara, dan mengisi kartu kendali proses visitasi dan penandatanganan secara digital melalui Sispena, ya. Nah, tadi nanti karena di situ juga ada asesor kami, tadi ada Pak Sujud dia sebagai ketua Pokja, ini bisa membantu ingin bertanya bagaimana teknis pelaksanaannya, ya, karena pengalaman beliau di lapangan. Nah, selanjutnya langkah kegiatan dalam visitasi luring, asesor menerima surat tugas dan dokumen yang diperlukan. Nah, asesornya akan mendapat surat tugas dan dokumen yang diperlukan, itu lihatnya di emailnya, Bu, ya. Tidak ada fisik lagi, lihat di emailnya, di situ nanti akan dikirim penugasannya. Kemudian masing-masing asesor mengisi fakta integritas dan menandatanginya secara digital pada aplikasi Sispena itu pada format 31, ya, pada format 31. Kemudian asesor menelaah dan mempelajari indikator pemenuhan mutlak, dia tadi seperti kata Pak Suju tadi ada mutlak, ada yang relatif. Ini hati-hati, ya. Mutlak itu mau nggak mau harus ada. Misalnya apa? Harus ada surat keterangan lulus CAKEP, calon kepala sekolah, ya, bagi kepala sekolahnya. Nah, syukur pada masa daring ini sementara NUK itu ujian kepala sekolah tadi, sertifikat kepala sekolah tadi masih bisa diabaikan, ya. Tapi ini juga pesan kami pada Ibu Nur Samsiah dan di Kemenak, kiranya semua sekolah-sekolah itu segera diberikan pelatihan, ya, apalagi yang sudah jadi kepala sekolah, itu diwajibkan memiliki surat keterangan telah lulus diklat kepala sekolah. Ya, karena itu yang dikatakan oleh Pak Suju tadi menjadi komplement mutlak dia, ya. Baik, selanjutnya masing-masing asesor akan melakukan penilaian secara independen terhadap kinerja sekolah madrasah secara menyeluruh. Nah, kemudian tim asesor mendiskusikan temuan hasil visitasi. Biasanya sering angkanya beda, ya. Kalau nilainya beda, tapi nanti mereka akan kalaupun beda tidak jauh kali bedanya. Ya, kalau bedanya banyak sekali berarti ada something wrong, ya. Nah, biasa kalau kompak kali sama nilainya dia, ya kan?
Kalau nggak kompak beda sedikit. Tapi kalau agak ada perbedaan persepsi bisa jomplang nilainya ya. Asesor menyampaikan temuan hasil visitasi kepada kepala sekolah, namun tidak memberikan tahu hasil penilaian asesor. Nah, asesor menyampaikan hasil visitasi kepada sekolah. Wajib sebelum dia check out, dia akan menyampaikannya kepada kepala sekolah hasil visitasinya. Tetapi dia tidak boleh memberitahu hasil penilaiannya. Oh, ibu ini di C nih, oh ibu ini TT, oh ibu ini B, oh bapak ini A. Nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi karena ini bisa menimbulkan hal-hal yang kita nanti takutnya jadi jual beli ya. Jadi nggak usah dibilang-bilang. Kalau ketahuan itu asesornya bisa kena sidang sidang Dewan Kehormatan. Ya, akan disidang asesornya kena. Jadi asesor tidak boleh memberikan janji-janji ya. Itulah profesionalisnya seorang asesor karena ada sertifikat asesornya ya secara profesional. Selanjutnya, tim asesor menyusun hasil rekomendasi. Yang saya katakan tadi, mereka ditugaskan menyusun hasil visitasi mereka dengan bentuk rekomendasi kepada sekolah. Kemudian ketua tim asesor, nah tadi karena ada dua, biasanya satu ketua, satu anggota. Ya. Ketua tim asesor mengisi berita acara pelaksanaan akreditasi melalui Sispena, ditandatangani secara digital oleh kedua asesor, dan kepala sekolah pada aplikasi Sispena format 3.2. Ya, format 3.2, berita acara pelaksanaan visitasi. Nah, izin Pak Mansur. Ya. Karena waktu kita Ya. ada sekitar 30 menit lagi, kita perluas untuk kegiatan rakor ini kepada tanya jawab jika Pak boleh. berkenan ya. Simpulkan aja Pak. Itu lebih apa ya? Ya. Baik. Nah, jadi itu tadi saya katakan tadi. Kesimpulannya hanya tadi seperti hasil kemarin kita jumpa dengan Bu Nur Samsia bahwa sekolah tidak bosan-bosannya membuka Sispena, ya. Kemudian tidak bosan-bosannya mengupdate data, ya. Kemudian mulai sekarang sudah bisa melihat aplikasi Sispena itu untuk dipelajari oleh sekolah dan anggota-anggotanya. Dan saya rasa itu aja, Bu. Ya, baik. Ya. Nah, kemudian saya ingatkan lagi untuk menjaga hal yang tidak kita inginkan. Dalam pelaksanaan akreditasi, ya, tidak ada dikutip biaya sepeser pun. Walaupun nggak ada uang sesen, ya, tidak ada dikutip biaya apapun, Bu, Bapak Ibu sekolah. Mari kita berusaha sebaik mungkin. Ya, Bu, silakan Bu Nur Samsia. Ya, terima kasih Pak Mansur dari pihak PNSM yang telah menyampaikan sosialisasi maupun penguatannya untuk akreditasi kita khusus madrasah secara umumnya, sekolah dan madrasah. Bapak Ibu, menjelang pukul 12 nanti ini kita tutup, masih ada waktu kita sekitar 35 menit lagi. Kami membuka kesempatan bagi seluruh peserta rakor pada hari ini untuk memberikan saran, tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan akreditasi kita pada hari ini yang sedang kita bahas, baik akreditasi PAUD, PNF ataupun RA maupun madrasah. Kami persilakan untuk 3 penanggap. Silakan Bapak Ibu. Mohon dibuka mute-nya ya, hostnya. Halo Bu. Halo. Ya. Halo, sebutkan Bu. nama dan dari mana ya Pak? Iya silakan Pak, sebutkan namanya. Halo Bu. Iya, dari mana? Dari Pok Jawa Selabura dulu ya. Jawa Selabuhan Batu Utara, Muhammad Yusuf. Oke, lanjut Pak. Oke Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatan ini kepada Ibu Nur Samsiah juga, kemudian kepada Bapak Pokjawas Madrasah Sumatera Utara, Bapak Sujud. Ini ketua saya, ini senior saya ini. Begitu juga kepada seluruh yang melihat, yang mengikuti acara ini. Terkhusus kepada asesor yang jumlahnya 26 orang untuk pengawas untuk Kemenak ataupun Kementerian Agama di madrasah.
Yang 26 orang itu walaupun terlambat ini selamat ya kepada yang 26 orang yang lulus ini, termasuk diantaranya itu Pak Sujud, ya kan. Kemudian yang kedua mungkin Pak Dr. Andus Ismail itu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama saya sampaikan ini terutama kepada Bapak seluruh pendis lah yang di Kemenak Kabupaten Kota. Ini untuk yang asesor kita yang berapa tadi jumlahnya 26 orang ini, kalau bisa Bapak Ibu diperhatikan ini dirawat, bahkan kalau bisa ya dipupuk lah begitu. Kenapa saya sampaikan begitu Bapak Ibu? Karena mereka yang tahu sebetulnya madrasah. Mereka yang mengetahui kondisi madrasah-madrasah ini kalau dibilangkan 80% sampai ke 100%. Itu yang saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, ini kan, loh Bapak Ibu, dengar suara saya? Mohon, iya, yang lain tolong di mute ya. Langsung Pak, pertanyaannya Pak. Ya, belum pertanyaan ini Bu, belum pertanyaan, masih apa lagi? Masih saya sampaikan, ya masih sekedar narasi dulu saya sampaikan. Baik, waktu Pak. Bagi kita Bapak Ibu. Iya, waktu kita Pak maksudnya. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Ini yang asesor kita ini tadi yang untuk madrasah, ini kan nanti kan pasti silang lah begitu kan begitu. Yang nanti udah dari dinas, kemudian dari dosen, dari juga LP2 ini kan ada juga mengawas ataupun melakukan akreditasi ke sekolah-sekolah atau ke madrasah kita, bahkan masuk ke pesantren, ke RA begitu juga. Jadi itu tadi yang saya bilangkan, ini perlulah kepada mereka ini untuk ya diperhatikan secara khusus begitu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ini nanti kan ketika turun di lapangan Bapak Ibu, ini kan biasanya kalau yang lalu-lalu, yang sebelum-sebelumnya, katakan di tahun 2019 dan sebelumnya ke bawah lagi. Di tahun 2019 itu kan kalau waktu akreditasi, itu kan dia tidak Zoom meeting, itu kan langsung turun ke lapangan Bapak Ibu. Begitu turun ke lapangan, ini kan surat yang diapakan namanya, yang surat untuk undangan, turun ke sekolah-sekolah, ini kadang-kadang tidak dikoordinasikan kepada Kasipendis, kemudian ke Kemenak begitu. Sehingga apa? Sehingga Kemenak ataupun Kasipendisnya kan merasa seolah-olah dilangkahi atau dikangkangi begitu. Jadi untuk ini ke depan sebagai anjuran bagi kita masukan kepada katakan lu dari Ban SM sebagai masukan supaya sebelum asesor turun, Bapak Ibu, ini disurati dululah terlebih dahulu kasih-kasihnya begitu, ataupun ke kantor atau ke Kemenak kabupaten kotanya begitu. Supaya mereka juga istilahnya ikut andil ataupun memberikan masukan-masukan kepada asesor-asesor yang turun di katakan lu di kabupaten kota setempat begitu. Ini sebagai masukan, Bapak Ibu. Sampaikan juga lah ini kepada Ban SM. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga terkendala kita. Ini kan kemarin Bapak Ibu, ya adalah dikatakan di kabupaten kota itu yang 34 kabupaten kota ini 31 orang yang mengikuti ini ya Bu. 31 orang kabupaten kota, 31 kabupaten kota mengikuti ini. Nyaris ada di kabupaten kota itu yang sama sekali tidak ada asesornya. Jadi ini kan menjadi miris bagi kita. Kenapa? Karena setiap madrasah, pondok pesantren ataupun madrasah-madrasah yang ada di Kemenak, ketika mau turun asesor ke lapangan 2-3 hari lagi atau katakan dulu seminggu lagi mau turun, ini madrasah-madrasah kebingungan. Nah, di situ kebingungannya kenapa? Karena tidak adanya asesor yang ada di kabupaten kota itu tadi. Ini menjadi kendala bagi kita. Walaupun katakan dulu di kabupaten kota itu ada yang 2, ada yang 3 bahkan lebih lulus ataupun umpamanya ya mereka ya memang itu katakan karena ujian itu tadi adalah termasuk Zoom meeting ataupun ujiannya melalui online, nah ya kan itu tidak bisa kita intervensi ataupun kita tidak bisa campuri. Tapi kan Bapak Ibu langsung Pak pertanyaan. Jadi ya, langsung ya Pak. Maksud saya Bapak Ibu, ini kendalanya bagi kita. Jadi ini mohon solusinya seperti itu. Itu mohon solusi. Taruh itu aja dulu Bapak Ibu. Mohon arahan pimpinan. Baru satu lagi terakhir, satu lagi. Ini realnya
Itu tadi kan Bu, kalau di data yang mau diakreditasi itu 300 saya lihat tadi yang untuk RA, gitu kan. Yang realnya waktu kami dulu ada pertemuan PNF di Medan itu tahun 2019 kalau tak salah. Itu ada kita usulkan. Itu kalau tak salah 20 RA yang kita usulkan. Tapi kalau kenapa hari ini tidak ada muncul? Ya kan? Dan untuk kuota di Kabupaten Labuhan Batu Utara ini yang realnya, kami minta realnya, ada berapa yang mau diakreditasi untuk tahun ini, untuk tahun 2021. Terima kasih Bu Nur Samsyah, dan juga terima kasih rekan-rekan yang menyaksikan suara saya ini. Thank you very much. Syukran katsiran. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bu. Terima kasih Pak Pengawas yang sungguh luar biasa, berapi-api. Mudah-mudahan semangatnya yang berapi-api ini diwujudkan di tempat kerja yang nyata ya. Jangan kita bangga jika pengawasnya seperti ini. Baik, kita lanjut 2 orang lagi, silakan dari mewakili Kasih Kabupaten Kota mungkin atau dari madrasah. Izin Bu. Ya, Batubara silakan Pak Kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita seluruhnya. Bapak Ibu, Pak Kabid yang kita muliakan, Bapak Ibu Kasih yang berada di Penmat Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara, seluruh rekan-rekan saya, Kepala Seksi Penmat, Pendis dan seterusnya, Bapak Ibu pengawas, Pokjawas, Bapak Ibu tergabung di dalam forum komunikasi, Kepala Madrasah, Kepala RA dan seterusnya, teristimewa dimuliakan Bapak dari Ban PAUD, Ban SM di Provinsi Sumatera Utara. Bu, madrasah kami udah ngintip-ngintip Sispena, mau memasukkan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Mansur tadi, update terus Sispena tersebut. Tapi ketika mau mengisi EDM dalam hal ini, evaluasi diri madrasah, masih tutup Bu. Mohonlah kepada Bapak yang ada di Ban PAUD, kemudian Ban SM yang ada di provinsi, untuk membuka akses selebar-lebarnya terhadap Sispena ini, supaya siap-siap kami juga bisa melaksanakan. Batubara ada 7 RA yang insya Allah kami akan dorong benar, karena ada 32 RA yang belum diakreditasi dari 53. 7 dibagi, alhamdulillah. Kalau bisa lebih, kata Pak Zebar tadi, wah terima kasih, ditambahi dari 7 mungkin menjadi dari 10. Bapak dan Ibu, mohonlah bimbing kami. Kami akan siap-siap di kampung kami di Batubara. Hal-hal apa saja yang sangat harus maksimal disiapkan. Walaupun dulu sudah ada soslok, tapi mungkin penyegaran di 2021 perlu ada baiknya. Kalau nanti kami punya duit, kami undang yang dari Ban PAUD atau dari Kanwil untuk membina kami, supaya 7 minimal ini bisa melaksanakan akreditasi dengan sebaik-baiknya. Bu, saya sampai sekarang belum tahu Batubara itu madrasahnya dari MIMTS Alia, ada nggak yang terakreditasi untuk tahun ini? Kalau ada, tolong diberi kabar supaya kami juga menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, terakhir satu lagi Pak. Izin Bu. Ini dari diri. Dari mana? Dari. Muncul dari ya. Tadi hilang, nggak hadir. Oke, baik, silakan Pak Kamidun. Ya. Salamin. Yang saya hormati Ibu Kasih yang telah memandu acara ini, dan juga Bapak dari Abdul Jabar dan Provinsi. Terima kasih sebelumnya atas penjelasan yang telah disampaikan kepada kita. Singkat saja karena mengingat waktu kita. Kami kepingin juga Bu di-share kepada kita siapa-siapa saja yang ikut atas penjelasan yang di-share jadi mungkin tahun yang akan datang. Mengingat apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sujud, bahwa ketika kita tidak ikut terdaftar untuk diakreditasi walaupun sudah berakhir, maka ada itu namanya langsung dilakukan perpanjangan ketika kita tidak ikut untuk akreditasi. Jadi perlu kita ketahui bahwa
ketika kita ikut atau tidak, maka perlu juga sebagai persiapan kepada kita, Bu. Ini secara singkat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma fi ila kumaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin Pak, ini banyak khusus ke apa ini ya? Banyak khusus ke nanti yang untuk kita Kemenak kita akan tanggapi. Silakan dari pihak Ban PAUD Pak Jebar untuk menanggapi beberapa hal yang disampaikan dari Labura tadi ya Pak. Kalau dari Labura ini untuk banyakkan saran saya lihat ya untuk diperhatikan asesornya, ini bisa kita perjelas lagi diperhatikannya dalam hal apa ini ya. Kemudian ini sebagai saran juga saya rasa yang kedua kepada pihak Ban PAUD dan Ban ini menjadi dilema selama ini bahwa ketika turun asesor ke lapangan, Bapak Ibu mohon di-mute dulu Bapak Ibu. Ya host tolong di-mute. Baik, ini juga menjadi dilema di lapangan beberapa tahun yang kemarin. Ada juga kita temukan masukan-masukannya bahwa ketika asesor ini turun, baik dari asesor unsur Kemenak maupun yang umum turun ke madrasah maupun ke RA, dari pihak Kemenak tidak mengetahui mereka itu hadir. Kita secara administrasi karena Kemenak ini garisnya garis vertikal, kami berharap untuk catatan bagi Ban PAUD dan Ban PNF jika ada yang ingin soslog, visitasi dan sebagainya yang berhubungan untuk akreditasi, kita sangat berharap ada surat minimal surat surat tembusan minimal yang ditembuskan oleh pihak Ban PAUD ke pihak Kemenak Kabupaten Kota. Karena madrasah RA sampai madrasah MA itu berada di bawah naungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi ya secara tata keramanya lebih etis dan secara administrasinya itu lebih tepat dibandingkan turun langsung ke madrasah tanpa sepengetahuan Kasipenmat ataupun pihak kantor Kementerian Agama. Kemudian jika dipertanyakan kuota untuk Labura Pak, nanti kita akan setting ulang karena kita baru bagikan untuk 300 jatah yang diberikan. Kita akan bagi ulang secara proporsional bagi 500 mungkin, apakah nanti perkaliannya kali 5 dan sebagainya, kita akan share ulang melalui kasih kabupaten kota. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk yang dari asesor kami mohon mungkin tanggapannya bagaimana solusi-solusi yang akan kita berikan, baik dari kasih kabupaten kota juga hadir di sini. Kita berikan solusi ataupun kita ambil suatu kesepakatan apa yang akan kita lakukan untuk memberikan pembinaan dan sebagainya bagi madrasah-madrasah yang di kabupaten kota yang tidak memiliki asesor sama sekali. Itu dari Pok Jawas Labura. Kemudian dari Batubara tadi pertanyaannya Pak, Sispenanya masih tutup, bagaimana untuk akses Sispena? Kemudian kesiapan mereka luar biasa, ini Batubara kita apresiasi dan kami tanggapi untuk beberapa asesor yang tergabung di PAUD ya, asesor unsur Kemenak sudah melaporkan bentuk kerjasamanya dengan kita. Mereka sudah menyiapkan modul untuk sosialisasi langsung action bagaimana pengisian Sispena. Nanti kita akan bicarakan lebih inti lagi di rapat-rapat kasih berikutnya karena hari ini waktu kita sangat terbatas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan nanti kita saling berkoordinasi lewat WA, lewat chat, siapa-siapa di kabupaten kota yang ingin ataupun yang bersedia melanjutkan dari pertemuan kita hari ini untuk memberikan pembinaan kepada RA-RA yang menjadi sasaran akreditasi tahun 2021 pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk diary, ya nanti kita share informasi-informasi mana madrasah yang menjadi piloting ataupun menjadi sasaran akreditasi.
Karena kemarin kita terima suratnya untuk IASP, di situ terdapat lampiran-lampiran nama-nama. Tetapi kami tidak ketahui apakah IASP ini masuk suratnya ke kabupaten kota atau tidak. Kalaupun tidak, sebaiknya surat-surat yang masuk ke madrasah kemanapun kita berharap sesuai dengan jalur horizontal kita ataupun vertikal kita, maksud saya, ya kami ingin semuanya diberikan surat, artinya ditembuskan ke Kanwil maupun ke pihak kabupaten kota. Demikian kami persilakan untuk memberi tanggapannya dari pihak Ban PAUD dan Ban SM. Pak Jebar. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Ya, jadi kalau untuk jatah tadi ya dari Labura itu nanti kita serahkan aja kepada Bu Nursam, ya kan, kira-kira berapa jatah yang akan diberikan kepada Labura, ya. Nah, tapi seperti saya bilang, kita jangan pas-pasan Bu, ya, karena bisa aja itu kita buat ternyata nanti yang punya nggak serius, ya kan, sehingga berkurang jatahnya. Dilebih-lebihkan aja nggak apa-apa Bu, ya. Kemudian tentang Sispena kita ini akan dibuka mulai tanggal 1 Juni. Dia itu Sispenanya sudah 3.1. Ya, jadi 3,1 sekarang Sispenanya, nggak 3.0 lagi, ya. Jadi itu mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 13 Juni, kami akan turun ke daerah-daerah untuk mengadakan soslok. Ya. Nah, jadi pada saat itulah baru dibukanya Sispena ini. Ya. Jadi untuk sampai saat sekarang memang Sispena belum bisa. Ya. Jadi untuk itu kita persiapkan juga yang offline-nya. Ya, jadi Bapak Ibu si asesi ya atau lembaga RA tadi siapkan aja untuk offline sehingga begitu dia sudah bisa di online-kan, mereka hanya tinggal menguploadnya, ya. Jadi jangan tunggu buka dulu, persiapkan aja yang 8 standar itu, ya. Nanti begitu Sispena-nya di bulan Juni sudah bisa, mereka hanya tinggal masukkan data, ya. Jadi diharapkan supaya jangan Sispena ini yang menjadi momok sehingga mereka itu nanti agak sulit pada saat waktunya tiba, karena kita kan yang namanya Sispena ini kan orang berebut Bu, ya, jadi siapa cepat itu yang dapat, ya. Nah, itu makanya kita harapkan, jadi walaupun tadi umpamanya Labura dikasih jatah 20 umpama, tapi karena mereka lambat itu bisa ditutupin oleh daerah lain. Nah, karena kita ini berpacu dalam waktu. Target kita di Agustus itu sudah selesai. Ya, makanya kalau nanti ada yang agak lambat-lambat, mohon maaf, itu tidak akan diakreditasi untuk tahun ini, kemungkinan tahun berikutnya. Ya, nah, itu kalau untuk Sispena tadi ya Bu. Saya rasa cuma itu yang pertanyaan untuk Ban PAUD ya Bu. Untuk surat Pak, mohon tanggapannya. Gini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya ban ini kan independen Bu. Iya. Ya, jadi tidak ada kewajiban ataupun apa itu untuk menyuratin ke daerah. Hanya sifatnya itu biasanya si asesor menghubungi lembaga. Ya, itu kan seperti itu apanya. Jadi mereka itu kita bilang hubungi lembaga biasa minimal 3 hari sebelum divisitasi. Jadi karena kan kita juga tidak semua tahu mana pengawas RA, kan itu kita nggak punya data juga. Nah, ya, jadi itu yang kita harap maklum juga ya. Jadi biasanya kalau ke dinas pendidikan itu juga hanya sifatnya kalau asesor itu memang kenal, dia akan menghubungi si dinas setempat. Hanya mengatakan, Pak, kami mau turun ke lembaga ini. Jadi sifatnya mereka hanya mengetahui mana-mana saja yang mau divisitasi.
Ya, namun demikian kalau nantinya itu kan sudah ada Pak masing-masing apanya asesor. Ya, nanti kalau itu yang diharapkan, maka kita juga minta nomor HP pengawasnya sehingga pada saat nanti asesornya turun, ya itu bisa kita beri nomor HP-nya sehingga bisa berkomunikasi. Jadi memang terus terang selama ini kita miskomunikasi, itu saja dia. Ya kalau memang itu diinginkan itu bisa kita lakukan. Namun memang saat sekarang kita bersifat daring. Kalau memang daring mau perlu juga diberitahu, nanti kita kasih kabar, gitu aja. Baik, izin Pak Zebar, karena selama ini ketika kita luring kan masuknya asesor ini kan tanpa sepengetahuan dari Penmat. Kita berharap anggota kita bisa didampingi dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada asesor. Untuk itulah makanya perlu saling berkomunikasi. Kalau sudah miskomunikasi nanti hasilnya pasti tidak maksimal. Begitu maksudnya Pak? Iya. Jadi minimal ada surat tembusan aja lah. Ada satu hal, kalau kami di BAN, itu malah tidak boleh didampingi, Bu. Itu melanggar kode etik. Jadi tidak boleh dibawa makan keluar, ya kan? Tidak boleh apa, itu memang pelanggaran sehingga memang tidak sama sekali independen, tidak boleh didampingi, Bu. Itu mungkin salah satu alasan. Ya, sekedar garis komunikasi. Nanti kita beritahu. Baik, terima kasih Pak Jebar. Silakan dari pihak Banpol dulu sebelum kita rangkum untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pak Hermansur masih bergabung, Pak? Oh ya, baik Bu. Ya, silakan Pak. Ya, makasih ya teman-teman sekalian, bagus sekali masukan-masukannya. Ya, ada beberapa yang kami catat di sini, apa yang disampaikan dari Labura, dari Batubara, dari Pak Kemendin ya. Tapi yang saya katakan, ini memang sudah klasik sekali. Asesor itu melapor ke pejabat setempat, itu sebenarnya etikanya begitu. Makanya tadi saya berusaha membacakan posnya, prosedur standarnya. Dalam posnya itu tidak ada jalur ke situ. Sehingga memang kalau saya secara pribadi etikanya seperti itu, mana pejabat yang datang kita jumpai dulu ya. Tapi memang dalam posnya tidak ada. Nah, akibatnya kadang-kadang ada cerita, misalnya kami diagretasi, nggak tahu saya, apalagi dia pejabat ya, kepala UPT, misalnya kepala seksi. Nah ini harap maklum lah Ibu Nur Samsia dan kawan-kawan ya. Kadang-kadang dinas provinsi pun nggak tahu, LPMP pun nggak tahu. Kami kadang-kadang pun di Ban SM dikatakan kalian kerja sendiri, kami ditegur juga di LPMP, kami kerja sendiri. Nah, dengan SIM online ini saya katakan tadi, asesor pun kadang-kadang dia ditugaskan dari Ban Pusat, kita pun nggak tahu. Nah, udah dapat dia laporan, baru dia dapat email perintah, baru dia datang seperti kata Pak Paul tadi, baru dia datang ke kantor kita bahwa dia ditugaskan begini-begini, mau petunjuk. Tapi memang bagus, walaupun itu tidak diatur dalam pos, saya sependapat kita semua, sebaiknya asesor itu kalau dia offline ya, kalau dia luring, sebaiknya malah orang Kemenaknya, orang dinas pendidikannya sebagai kolonel ya, bagus sekali. Ini sebenarnya tata keramanya orang Indonesia ya kan. Ini bagus sekali sebenarnya. Ya mana tahu tidak kita minta ada masalah kan gitu Bu Nur Samsia ya. Ada masalah terkilir kakinya, tiba-tiba putus jembatannya. Ini saya rasa kita sepakati aja sekarang sebaiknya melaporlah secara pribadi, secara informal ke pejabat setempat lah. Bagus sekali ya. Nah, kemudian masalah tadi kata Pak Kamidin Solin ya bahwa sekolah yang tidak agreditasi itu akan diotomatis diperpanjang. Jadi nggak usah khawatir karena di dashboardnya Ban SM itu sudah ada. Ya misalnya kalau ada 5.000 sekolah yang di Indonesia ada 5.000 sekolah yang sudah habis masa gratisasinya. Kemudian misalnya contoh kalau 1.000 jatahnya tahun 2000 ini misalnya berarti ada 4.000 yang tidak agreditasi, itu otomatis dikeluarkan sertifikat perpanjangannya setelah pelaksanaan daring ini. Jadi Bapak Ibu pejabat di Kemenak dan kepala seksi di kabupaten kota, sampaikanlah kepada kepala sekolahnya ya bahwa kau usah khawatir, itu otomatis kalau agreditasinya habis dia akan diperpanjang.
Nah, oleh sebab itu jangan bosan-bosan sekali emisinya di-upload terus, di-update terus, ya kan, supaya dia terdata. Nah, jadi saya rasa itu Bu dari Ban SM Sonotara. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Izin untuk pihak Ban PAUD dan Ban SM, mungkin saya perlu mengulang kembali apa yang pernah kita sarankan ketika kita rakorda maupun rapat program. Kami sangat berharap bukan berarti untuk mendiskriminasikan agama yang lain, tetapi kami sangat berharap pihak Ban SM maupun pihak Ban PAUD bisa mengupayakan semaksimal mungkin untuk memposisikan asesor-asesor kita yang dari unsur Kementerian Agama, visitasi maupun kota ataupun daerah untuk yang diakreditasi ini dikhususkan kepada RA maupun madrasah-madrasah kita dibandingkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang notabene non-muslim. Kemudian juga untuk yang masuk ke lembaga RA dan madrasah kita, kami mohon diprioritaskan untuk tidak harus dari unsur Kemenak, tetapi kita mohon dimaksimalkan bagi yang beragama Muslim masuk ke wilayah madrasah kita, karena itu jelas lembaganya lembaga pendidikan formal yang berciri khas Islam, itu sudah jelas kalau madrasah atau RA. Kalaupun memang harus dipaksakan karena kekurangan asesor yang Muslim, kami membuka diri dengan catatan bisa memberikan masukan kepada asesor-asesor yang non-muslim masuk ke wilayah lembaga pendidikan kita yang berciri khas Islam ini agar menggunakan pakaian yang sopan, pakaian adat timur saya rasa yang memang bisa kita terima dengan baik di madrasah. Ini mungkin kalau nanti kegiatannya luring Pak, kalau daring mungkin ya bagaimana sesuai dengan protokoler kesehatan ataupun yang diatur dalam sistem luring tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk Ban SM kita belum, Ban PAUD kita belum rakorda ya Pak Jebar ya. Kemarin baru rapat program ya Pak Jebar. Iya, izin Pak Jebar, dan sama dengan Ban SM, jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi, karena di lapangan ini adalah untuk teknis lapangan itu adalah pengawas yang cukup besar andilnya dalam pembinaan di madrasah dan kasih Penmat sebagai menteri yang ada di kabupaten kota, menteri agama di kabupaten kota, menteri madrasahnya, kami berharap jika ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akreditasi ini, mohon keduanya dilibatkan dari pihak kabupaten kota. Jadi kalau misalnya yang mau diundang itu, saya bisa usulkan langsung saja Pak, kalau kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, CQ kasih Penmat Pendis Pak. Jadi karena selama ini saya perhatikan, yang hadir dalam kegiatan akreditasi itu kadang-kadang berubah-ubah. Kadang kasih Pendis, kadang kasih Penmat, kan di lapangan ada kasih Penmat, ada kasih Pendis Pak. Kalau kasih kalau khusus madrasah itu kasih Penmat, tetapi dia khusus madrasah. Ada kasih Pendis, itu membina madrasah dan guru agama Islam. Jadi hanya satu. Ada yang dua, Penmat dan Pakis. Kalau Pakis dia berbeda lagi. Jadi saya perhatikan beberapa tahun belakangan ini ketika rakorda itu selalu yang diutus itu berubah-ubah. Pada rakorda ini pengawasnya, rakorda berikutnya lagi kasih Penmat, bahkan rakorda yang berikutnya lagi itu adalah kasih Pakis dan sebagainya. Jadi kalau sudah langsung CQ kasih Penmat garing Pendis, dia langsung terfokus, mereka lah yang bertanggung jawab sesuai dengan tusinya. Saya rasa ini saja yang perlu kita simpulkan pada kesempatan pertemuan kali ini. Terima kasih atas masukan-masukan dari pihak Ban PAUD. Kami bermohon kepada seluruh pihak Ban PAUD, asesor unsur Kementerian Agama, kasih Penmat, unsur Poljawas, dan ketua-ketua forum di
tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mari sama-sama kita saling bersinergi untuk percepatan akreditasi ini. Dan kita juga berharap Pak, setelah saya fixkan data kita dari kuota akreditasi untuk sekolah dan madrasah sebanyak 329 ini Pak Mansur, ternyata kuota bagi madrasah kita MIS MTS MA itu hanya 75 lembaga setelah kita fixkan, kita pisah-pisahkan dari yang lain, dan nantinya akan kita share ke kabupaten kota. Yang saya lihat undangan IASP ini, sosialisasi hari ini, kita melihatnya ini undangannya langsung ke KPA. Saya juga belum paham ini apakah KPA ini masuknya hanya ke Dinas Pendidikan. Khawatirnya dari Dinas Pendidikan tidak ada mengkoordinasikannya ke pihak Kementerian Agama. Akhirnya dari kabupaten kota banyak yang bertanya ke kita. Saya juga mendapatkan undangan itu dari salah satu pengawas kita, makanya saya tahu daftar-daftar namanya. Karena kemarin setelah saya dapat surat, saya baru minta dengan Bu Riris daftar nama-nama yang masuk kuota untuk IASP. Jadi kita berharap sekali lagi pihak Banpaud SM yang keduanya ini, jika ada surat-surat yang mau ke KPA, mau ke manapun, ke asesor dan sebagainya, kita tetap mohon koordinasi atau surat tembusan yang bisa kita terima agar informasinya ini bisa meluas dan tepat dengan sasaran. Demikian sekali lagi ucapan terima kasih saya kepada seluruh peserta yang hadir. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan karena kita manusia biasa. Kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berkomitmen, berkolaborasi, bersinergi untuk terutama meningkatkan mutu madrasah kita khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Demikian, terima kasih dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan rahmatnya kepada kita semua pada kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Akreditasi RA Madrasah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, billahi taufik wal hidayah, atas nama Kak Kanwil Kementerian Agama, Bapak Kepala Bidang Penmat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu tutup woi tidur. Tidur woi tidur. Lift. Jangan Sawaluddin. Bahasa Rebagan Bila. Lift.